Kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Hajar. Siti Hajar adalah budak yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Dari semenjak kecil hingga dewasa, Siti Hajar dipelihara oleh Nabi Ibrahim sehingga diperistrikannya. Sedangkan istri pertama yaitu Siti Saroh, dari semenjak muda belum bisa memberikan anak dan baru mendapatkan anak ketika usianya sudah lanjut, yang mana anak tersebut diberi nama Ishak. Sebagai wanita lainnya, Siti Saroh rupanya kurang senang kalau Siti Hajar sudah mendapatkan anak terlebih dahulu daripada dirinya. Kemudian Nabi Ibrahim membawa istrinya, Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi ke negeri Mekah, yang pada waktu itu masih merupakan padang pasir kosong yang belum dinamai oleh manusia. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun kembali ke negeri Syam pada istri pertamanya, yaitu Siti Saroh. Suatu ketika, Siti Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan, sehingga air susunya pun kering. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar berlari kian kemari sampai ke Bukit Syafa dan Marwah. Kemudian, Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril yang menunjuk sesuatu tempat Syafa di mana bayinya Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis sambil merentak-rentakkan kakinya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dekat Ismail menangis itu memancarkan mata air. Siti Hajar tergesa-gesa menampungnya. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada air yang berlimpah-limpah itu, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Maka air itu berkumpul untuk kemudian menjadi telaga dan sampai saat ini disebut Telaga Zam-zam. Usaha Siti Hajar mencari air kian kemari dari Bukit Syafa ke Marwah dijadikan salah satu rukun haji yang disebut syai, yaitu berjalan kaki dari Syafa ke Marwah pulang pergi 7 kali. Apabila Nabi Ibrahim kembali ke Mekah, keadaan tempat di mana istrinya ditinggalkan telah berubah menjadi desa yang subur dan makmur. Suatu ketika, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Lalu dikatakannya hal itu kepada Ismail, anaknya yang sudah besar. Itu pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah sebagaimana perintah Allah, yaitu menyembelihku. Mudah-mudahan bapak akan menyaksikanku berhati sabar." Maka Nabi Ibrahim pun membaringkan Ismail ke tanah dengan maksud akan menyembelihnya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menembusinya dengan seekor biri-biri yang besar. Dikarenakan sabar dan takwanya, maka Ismail pun diangkat menjadi Rasul Allah. Nabi Ibrahim bersama anaknya yaitu Nabi Ismail kemudian mendirikan Ka'bah Baitullah yang menjadi kiblat bagi umat manusia sedunia dalam beribadah. Setelah usianya dewasa, Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita Jurhum. Pada suatu hari, berkunjunglah Nabi Ibrahim ke rumah anaknya. Disambut oleh menantunya. Menyaksikan menantunya seorang yang tidak berbudi, Nabi Ibrahim berkata kepada menantunya, "Jika nanti suamimu pulang dari berburu, ceritakanlah kepadanya bahwa ada seorang tua yang ciri-ciri dan sifatnya begini dan begini datang berkunjung. Katakan pula kepadanya bahwa aku tidak menyukai bandur rumahnya, hendaknya ditukar dengan yang lain." Kemudian Nabi Ibrahim pulang. Setelah tiba Nabi Ismail, oleh istrinya diceritakan kedatangan Nabi Ibrahim, lengkap dengan pesannya. "Itu bapakku," ujar kata Ismail, "dan beliau tidak suka kepadamu karena budimu yang kasar dan rendah." Lalu Nabi Ismail menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita Jurhum yang lain. Ternyata Nabi Ibrahim sangat setuju dengan menantunya yang kedua ini. Nabi Ismail dikaruniai oleh Allah yaitu anak berjumlah 12 orang, dan mereka menjadi pemimpin atas kaumnya yang dinamakan Arab Mustaribah. Nabi Ismail yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus ke negeri Yaman dan Amlik untuk menyeru manusia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersembahyang dan membayar zakat. Dan menurut salah satu riwayat, Nabi Ismail meninggal pada usia 137 tahun di Palestina.
Namun, menurut riwayat yang lain, Nabi Ismail meninggal dunia di Mekah. Pelajaran dari kisah Nabi Ismail, keluarga Ibrahim layak dijadikan teladan karena ketaatan dan kepatuhannya menjalankan perintah Allah. Mereka sukses melewati beberapa ujian. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail terhadap perintah Allah dan orang tuanya mencerminkan kepribadian anak soleh yang patut dijadikan teladan. Ketinggian budi pekerti yang dimiliki Ismail menjadikannya dicintai Allah dan mendapatkan banyak keistimewaan darinya. Di antaranya diangkat menjadi nabi dan rasul. Perintah penyembelihan Ismail mengandung hikmah bahwa Allah mengajarkan tentang berkorban agar manusia senantiasa saling peduli dengan yang lainnya.